Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebuah pasar. Kemudian dia mendapati seekor bangkai anak kambing yang cacat. Dia kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Adakah di antara kalian yang ingin membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham?" Para sahabat kemudian heran. Dia berkata, "Ya Rasulullah, itu merupakan bangkai kambing. Kalaupun dia bukan seekor bangkai kambing, dia adalah hewan yang cacat. Tidak ada yang ingin membelinya walaupun diberikan secara percuma, walaupun diberikan secara gratis." Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat ini." Pelajaran yang bisa kita petik, jamaah rahimakumullah, adalah jangan terlalu terlena dengan kenikmatan dunia yang sementara, dan jangan terlalu mengejar duniawi. Makanya beberapa ulama mengatakan bahwasanya jadikan dunia ini di tanganmu, wala taj'alid dunya fi qalbi, dan jangan jadikan dunia ini ke dalam hatimu. Ya, kenapa? Ketika dunia berada di genggaman kita, maka kita yang akan mengatur dunia. Namun ketika dunia masuk ke dalam hati kita, maka kita yang akan dikendalikan oleh dunia. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Mungkin dia bergelimpangan harta, memiliki harta kekayaan yang banyak, banyak keturunannya yang orang-orang kaya, mobilnya mobil yang mewah, rumahnya rumah yang mewah. Namun ia selalu diselimuti oleh kehidupan yang sempit. Dadanya selalu terasa sesak, hatinya selalu terasa sempit, ya, karena dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia kemudian protes dan berkata, "Rabbil mahasyartani a'ma." Ya Allah, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak melihat? Allah kemudian membalasnya dan berkata, "Dzalika atatka ayatuna." Itu disebabkan dulu telah turun ayat-ayat kami. Fanasitaha, kemudian engkau melupakannya, engkau mengabaikannya. Wa kadzalika yauma tunsa, maka hari ini pun kami pun melupakannya. Kita hidup di dunia ini, teman-teman sekalian, penuh dengan kelalaian. Hari demi hari menghantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan kematian, dekat dengan ajal kita. Hari kiamat ya mungkin bisa jadi telah dekat. Telah banyak tanda-tanda yang sudah muncul saat sekarang ini. Oleh karenanya marilah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Ya, dan kami akan seret kalian ke dalam neraka jahanam banyak kali dari kalangan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati, namun hatinya tidak pernah diperdengarkan, tidak pernah diperhatikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia punya mata, namun matanya tidak pernah memerhatikan, tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum udhunul la yubsiruna biha. Dia punya telinga, namun tidak pernah diperdengarkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika kal an'am." Mereka itu seperti binatang ternak, ya, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. "Ulaika humul ghafilun." Mereka itulah termasuk orang-orang yang lalai, yaitu orang-orang yang termasuk melalaikan
ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yaitu ketika kita mampu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika orang-orang yang senantiasa mengingatkan dalam diri kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan senantiasa menjadi orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullah," bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. "Wala tamutunna illa wa antum muslimun," dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, yaitu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang beriman dan orang yang bertakwa itu ada dalam Al-Qur'an. Dan jangan bersedih ketika kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dan berpaling dari duniawi yang bersifatnya hanya sementara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu," dan barang siapa yang mengatakan, yaitu orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhanku itu adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kami akan turunkan kepadanya malaikat. "Alla takhafu," maka jangan kalian takut, "wala tahzanu," dan jangan kalian bersedih. Jangan kalian bersedih tentang dunia kita, karena semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.